Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'dini wa habbataka ma'rifata. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan bagaimana meningkatkan kualitas zikir. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Ya, kalau dari segi kuantitasnya kita perbanyak. Ya, kalau hariannya tadi sudah disebut 165 minimal. Nah, bagi yang mau meningkatkan boleh saja lebih. Bahkan ada satu hal yang saya kira semua kita itu perlu menyelesaikannya. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi dalam satu hadis Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir sebanyak 70.000, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, kalau di pengasahabah dianjurkan 100.000, sesuai juga yang dianjurkan oleh guru kita Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani pada sallallahu alaihi wasallam. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pengajian di Arafah, kalau sudah masuk kaji tauhid, itu wajib menyelesaikan zikir 100.000. Untuk nama ini yang disebut dengan zikir ataqah, zikir pembebasan diri dari api neraka. Maka sebaiknya kita laksanakan zikir 100.000. Namanya juga zikir darajat. Kalau zikir darajat ini kan bertingkat. Dalam tarekat Qadiriyah itu ada 12 tingkat. Ya. 7 yang pokok, 5 yang cabang. Yang pokok pertama adalah zikir la ilaha illallah. Nah, ini yang pertama yang harus ya diperbanyak. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau mau perbarui iman, perbanyak zikir la ilaha illallah. Kan sering kalau kita adakan acara-acara di kadang-kadang di spanduk gitu kan, tingkatkan iman dan takwa, itu kan himbauan. Tapi cara meningkatkannya bagaimana caranya? Nah, salah satu cara meningkatkan iman dan takwa itu adalah banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu ada 2 model. Ada namanya zikir hasanat, ada yang namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanat itu asal nyebut kalimat la ilaha illallah tanpa metode, tanpa guru. Nyebut aja la ilaha illallah sudah dapat pahala. Tapi untuk meningkatkan martabat kita di hadapan Allah, kita harus pakai zikir darajat. Nah, mulailah dari awal. Zikir yang 12 tingkat itu tadi, la ilaha illallah, terus kepada zikir hafi Allah, terus lagi kepada zikir terus sampai ke atas saja.
Nah, ini harus diriadahkan satu persatu. Gitu. Selesai dulu zikir 100.000, pindah ke zikir yang lain. Nah, ini harus sungguh-sungguh sampai ya terbiasalah lidah kita ini berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi tentu kita bukan hanya memperbanyak zikirnya saja. Ya. Jangan sampai kita hanya terpaku dengan bilangan saja 165. Ya bilangan itu perlu, itu 165 minimal. 165 itu juga isyarat ya. Nah, kenapa zikir kita 165? 1 itu ihsan, 6 itu iman, 5 itu Islam. Jadi 165 ihsan, iman dan Islam. Ihsan itu punya Allah. Allah itu satu. Ya, iman itu punya Muhammad. 6 rukun iman. Ya, Islam itu ya punya Adam. Ya, terdiri dari 5 rukun Islam. Maka 1, 6, 5 Allah, Muhammad, Adam. Maka jangan sampai kurang. 165. Ya, sesuai dengan anjuran penasahabah, kita harus ya melaksanakan amaliyah tersebut ya dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak ragu-ragu. Sebab penyakit zikir itu kan ada 3, ada kebimbangan, ada ya kemalasan, bimbang, bosan, malas, BBM. Kalau sudah kena BBM, ini alamat gugur. Bimbang, bosan, malas. Nah, untuk mencegah jangan sampai terjadi kebimbangan, maka kita buka kajian. Jadi mengkaji di Arafah itu adalah pembinaan ikhwan TKN. Ya, sesuai dengan anjuran penasahabah. Kata penasahabah dulu kepada semua ikhwan TKN di mana saja berada supaya mempelajari fikih, tauhid dan tasawuf. Ya. Jadi kita dalam melaksanakan amanat penasahabah itu, bukalah kajian di Arafah, membimbing jamaah atau ikhwan TKN dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan amaliyah TKN. Ya, jadi bukan menyempurnakan TKN-nya, bukan. TKN-nya tidak usah disempurnakan, sudah sempurna. Yang dipersempurnakan itu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan amaliyah TKN-nya. Mulai dari fikih, tauhid dan tasawuf. Kalau tidak kita pelajari, ya, pertama timbul kebimbangan. Bimbang, dia enggak. Yang kedua, tidak sempurna pengamalan. Sholat misalnya, nggak tahu caranya bagaimana cara melaksanakan sholatnya. Kepinginnya kita sholat khusyuk, tetapi yang kita pelajari cuma fikihnya aja, sah, batal, halal, haram, kan fikih itu kan itu nggak keluar dari situ lah. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Jadi gampang aja niatannya itu. Kalau kajinya sudah bicara sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka, ya itu fikih itulah syariat gitu ya namanya. Bagaimanapun kita menggali hukum-hukum syariat, ya, kalau tidak dengan tasawufnya nggak bakal dapat sholat khusyuk. Kenapa? Karena syariat itu belajar cara melaksanakan. Jadi Islam itu syariat belajar cara melaksanakan hukum-hukum. Kalau
itu belajar untuk mengenal siapa yang kita sembah. Ya. Jadi itu apa namanya Islam, iman dan ihsan. Ya. Oleh karena itulah kalau ingin sholat khusyuk mesti pelajari tasawufnya. Tidak dapat tidak. Bolak-baliklah kita, menghafallah semua bacaannya, doanya banyak, hafallah gitu ya. Terjemahannya kita hafal, tumakninah sempurna. Ya, secara hukum benar. Yang khusyuk baru tubuhnya. Jadi perangkat sholat itu kan 3, tubuh, hati, ruh. Ya, dan ini 3 perangkat sholat itu. Tubuh, hati, ruh. Khusyuknya tubuh, ya tenang, ya tidak gerasa gerusuk, tahu bacaannya, tahu tumakninahnya, sempurna tumakninahnya. Itu khusyuknya tubuh. Tapi khusyuknya hati, ingat hati kepada Allah. Nah, khusyuknya hati. Nah, untuk bisa ingat itu kan kenal dulu. Gimana kita ingat kalau kita nggak kenal, ya kan? Nah, jadi zikir itu ya kan, ingat kepada Allah. Nah, untuk bisa ingat, nah kita kenal siapa yang kita ingat. Kita ini kan sering lupa. Kenapa lupa? Karena yang kita ingat namanya Allah, nama. Nama itu sebutan, ya. Yang kita ingat, yang punya nama. Disebut Allah, tahulah kita siapa yang bernama Allah itu. Gitu ya. Kayak meja itu nama. Disebut meja, nah tahulah kita apa yang disebut meja itu. Ingatlah kita meja. Disebut masjid itu nama. Ingat kita apa yang namanya masjid. Disebut gelas, nama itu gelas. Tahu ingatlah kita apa yang disebut dengan gelas. Ya. Nah itu jadi artinya kita perlu ya mengenal. Nah untuk bisa mengenal itu nggak bisa tiba-tiba, mesti kita upayakan. Jadi, makanya kita harus ngaji, buka kajian. Ya. Terserah ngajinya di mana saja, nggak mesti harus ke Arafah. Insya Allah banyak kok ulama-ulama, hamba-hamba Allah yang bisa menjelaskan itu. Nah kita cari dimanapun mereka berada. Ya. Yang penting kita tahu siapa yang bernama Allah itu. Nah jadi kalau kita hati kita sudah ingat kepada Allah, nah insya Allah sudah masuk ke jalan khusyuk katanya. Jadi khusyuknya hati itu ingat hati kepada Allah. Kalau bisa bukan hanya ingat, hadir hati kepada Allah. Ada. Jadi zikir itu ada yang lalai zikir. Nah, itu satu. Orang yang lalai zikir itu nggak mau zikir dia. Kemudian dia belajar zikir sudah mau zikir, cuman kadang-kadang ya masih lalai. Ya. Lalai zikir atau zikir lalai. Kalau lalai zikir apa? Lalai zikir, nggak mau zikir. Itu namanya orang lalai zikir. Ada orang zikir lalai. Sudah zikir, cuman hatinya belum ingat sama Allah. Masih lalai. Ya. Sudah mengamalkan zikir, cuman hati masih lalai. Itu namanya zikir lalai. Naik lagi, zikir ingat hati ke Allah. Nah, sudah mulai berisi. Dia zikir, ingat hati ke Allah. Naik lagi, hadir hati kepada Allah. Nah, di atas itu sudah ingat, hadir. Nah, naik lagi di atasnya apa? Zikir, orang zikir tenggelam dalam lautan makrifat kepada Allah. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada yang orang lalai zikir, tidak mau zikir kan? Yang kedua zikir lalai, sudah zikir tapi hatinya lalai. Yang ketiga ingat hati kepada Allah. Ya, orang zikir ingat hatinya ke Allah.
Naik lagi keempat, zikir hadir hati kepada Allah. Naik lagi yang kelima, orang zikir tenggelam dalam lautan ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau sudah tenggelam dalam lautan ma'rifat kepada Allah, nah, dia bisa disebut